Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sholli sodri wa yassirli wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat teman-temanku yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di grup ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi informasi. Kita akan membahas tentang cara jitu meyakinkan calon pembeli di buku teman saya ini. Jadi yang kita bahas di sini adalah cara jitu meyakinkan calon pembeli. Yang pertama, penyebab calon pembeli ragu dan solusinya. Penyebab utama bisnis gagal, coba bayangkan sudah pusing-pusing membuat rencana bisnis, sudah panjang-panjang buat perencanaan, ujung-ujungnya gagal. Kok bisa? Ya bisa lah. Gagal dalam bisnis itu hal yang biasa. Jadi tidak usah baper teman-teman. Tahu nggak penyebab sebuah bisnis gagal? Mau tahu? Mari kita bahas. Jadi begini, bisnis yang gagal itu sebenarnya karena tidak ada yang beli teman-teman. Benar tidak? Jadi ini penyebab utamanya bisnis kita gagal. Mau bisnis sekeren apapun, mau buat produk secanggih apapun, tidak akan berguna kalau tidak ada yang beli. Sampai di sini setuju ya teman-teman ya. Nah pertanyaan berikutnya, kenapa bisnis yang sudah dibuka kok bisa tidak ada yang beli? Ada beberapa hal penyebabnya, mulai dari belum dikenal, belum bagus produknya, dan masih banyak lainnya. Tapi tahukah Anda penyebab utama bisnis gagal dan tidak ada yang beli produknya? Karena tidak ada trust. Apa itu trust? Trust itu adalah kepercayaan pembeli terhadap penjual. Contohnya, sudah buat promo sana sini, sudah pakai teknik jualan paling ampuh hingga pakai jurus closing tingkat master, tapi kok tetap aja penjualannya susah. Pernah alami hal yang begini gak teman? Tapi tahukah kenapa? Karena si calon pembeli itu tidak punya trust ke kita maupun ke bisnis kita. Mereka tidak tahu atau belum percaya dengan kita sehingga transaksi sulit terjadi. Sampai ada istilah jangan buru-buru promosi atau pre-order kalau tidak ada trust. Ya sederhana saja, bagaimana mau closing kalau si calon pembeli ragu dengan kita maupun produk kita ini? Bayangkan permasalahannya, kalau diurutkan jadinya seperti ini. Bisnis gagal karena tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli karena tidak ada trust. Nah, yang perlu digaris di bawah. Bisnis gagal, tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli karena tidak ada kepercayaan. Ilmu ini penting banget untuk pembisnis online maupun offline. Bahkan hal ini lebih penting dibanding teknik closing, karena buat apa kita pakai beribu jurus closing kalau si calon pembeli ragu dengan kita. Kenali keraguan calon pembeli. Ada satu hal penting yang wajib kita pahami sebelum berjualan, yaitu pahami dengan benar tentang karakteristik calon pembeli. Dalam konteks membangun keyakinan calon pembeli, kita harus paham betul apa yang menyebabkan si calon pembeli tidak yakin dengan kita alias ragu. Yang pertama, si calon pembeli belum yakin dengan kualitas produknya. Yang kedua, si calon pembeli belum yakin dengan manfaat produknya. Yang ketiga, si calon pembeli belum percaya dengan kita. Si calon pembeli belum percaya dengan toko kita. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah perlu kita pikirkan solusi. Karena mau bagaimanapun, mau kita pakai jurus closing paling keren sejagat, tapi si calon pembeli memang awalnya sudah ragu, tidak ada kepercayaan atau trust, maka transaksi bakal susah terjadi. Solusinya adalah kita perlu menerapkan teknik meyakinkan si calon pembeli. Sebenarnya bonus promo, teknik closingan, dan trik besok harga naik adalah cara terakhir agar si pembeli segera melakukan pembayaran. Tapi jika keraguan pembeli data sudah teratasi, pada saatnya teknik closing tidak perlu diperlakukan lagi. Teknik closing hanya menjadi jurus pelengkap agar transaksi bisa lebih cepat terjadi. Sampai di sini paham kan teman-teman? Sudah kebayang kan? Nah, kalau permasalahan seperti di atas, maka solusinya apa? Nah, solusinya yang pertama, kita harus menginformasikan kualitas dan manfaat produk kita. Yang kedua, bangun personal branding agar yakin. Yang ketiga, bangun store branding agar percaya
dengan toko kita. Beberapa solusi di atas tidak berdiri sendiri. Di bab-bab berikutnya saya akan ajak Anda belajar tentang beberapa hal yang wajib dilakukan calon pembeli percaya dengan kita dan apa yang Anda jual. Saya juga akan membahas mulai dari teknik meyakinkan calon pembeli dengan kata-kata teknik meyakinkan calon pembeli dengan media sosial dan sebagainya. Pokoknya bakal seru deh. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita bahas di bab berikutnya. Bisnis gagal karena tidak ada yang beli. Tidak ada yang beli karena si calon pembelinya belum yakin dengan Anda dan produk Anda. Berikutnya bab formula ampuh meyakinkan calon pembeli. Nah, konsep dasar terjadinya pembelian. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang formula meyakinkan calon pembeli, ada konsep penting yang wajib Anda pahami sebagai dasar penting untuk mulai berjualan. Konsep ini sangat sederhana tetapi sangat powerful jika kita paham menerapkannya. Kenapa powerful? Karena seringkali kita mengabaikan konsep ini. Berjualan semau kita, beriklan semau kita, bahkan kita cenderung cuma menyebarkan spam iklan, asal nyebar iklan. Coba deh ingat lagi, seberapa sering kita melakukan hal di atas, jualan cuma asal nyebar iklan spam. Lihat lagi hasilnya, saya jamin tidak akan maksimal. Benar kan? Ayo ngaku, siapa yang suka spam iklan? Ayo tobat, yuk tobat, jangan asal spam iklan lagi. Sudah hasilnya minim, malah cuma merusak personal branding kita saja. Kita bahas dulu tentang konsep dasar terjadinya pembelian. Konsep dasar ini dipopulerkan oleh seorang praktisi bisnis online bernama Neil Patel. Beliau menjelaskan konsep sederhana yang dimulai dengan proses membangun trust pembeli dan akhirnya menjadi dasar penting terjadinya sebuah pembelian oleh konsumen. Nah, jadi di sini trust itu dibagi menjadi 4. Yang pertama awareness, understanding, belief, action. Penjelasannya, jika Anda memperhatikan bagian gambar di atas, sudah jelas bahwa action pembelian tidak bisa terjadi langsung, ya. Yang dilakukan oleh konsumen terjadi karena adanya proses yang mendahulunya. Ada hal penting lainnya jika kita berbicara tentang cara meyakinkan calon pembeli, di mana ada tahapan membangun trust yang dimulai dari awareness. Awareness itu pembeli tahu, ya. Jadi pembeli itu harus tahu dulu, ya. Setelah pembeli tahu, berikutnya understanding. Understanding ini pembeli paham, ya. Setelah paham baru belief, ya. Jadi dia percaya dan baru akhirnya terjadi action pembelian. Awareness, pembeli tahu. Di tahap awal ini konsumen baru sebatas tahu saja, bisa tahu tentang personal branding kita, bisa juga tentang produk kita. Si calon pembeli biasanya tahu tentang kita dari berbagai macam promosi yang kita lakukan, bisa melalui media offline maupun media online. Teknik ini sudah saya bahas di beberapa buku saya sebelumnya tentang bagaimana membuat calon pembeli tahu tentang produk kita. Berikutnya ke understanding, ya, pembeli paham, ya. Maksudnya pada tahap ini mulai ada kelanjutan dari yang hanya awareness, yang tahu, jadi understanding. Oh, paham dia. Nah, maksudnya pada dasarnya setiap produk memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda-beda. Oleh sebab itu tugas kita sebagai penjual perlu menjelaskan secara detail apa manfaatnya. Cara ini bisa dilakukan dengan memberikan edukasi tentang manfaat dan kelebihan dari produk yang dijual. Nah, setelah pembeli paham, baru dia percaya. Pada tahap ini pada dasarnya si pembeli sudah tahu dan paham tentang kegunaan, manfaat, dan kelebihan produknya. Yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah memberikan bukti-bukti yang menguatkan agar si calon pembeli dengan produk yang Anda jual. Tujuannya dari tahapan ini adalah sebagai jembatan akhir supaya terjadi proses selanjutnya, yaitu action atau pembelian. Setelah customer kita percaya, baru terjadi action. Ya, ini dinamakan trust, ya. Action di sini adalah hasil proses akhir dalam membangun trust, yaitu terjadinya pembelian oleh konsumen. Tahap akhir ini menjadi tanda berhasilnya sebuah proses penjualan dengan formula membangun trust. Catatan penting yang perlu diperhatikan adalah proses terjadinya pembelian ini akan sulit terwujud jika Anda tidak membangun trust terlebih dahulu. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Masih banyak buku ke bawahnya lagi yang kita sampai di sini saja dulu. Diulangi terus supaya kita betul-betul paham bisnis, ya. Jadi kenapa bisnis itu gagal dan solusinya, ya, yang kita bahas di sini. Oke teman-teman, itu saja dulu yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Di sini kita ingin sukses sama-sama, kita sukses semua. Bukan saya saja, tapi teman-teman mudah-mudahan ikut sukses juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.